Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delon dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil dan Pertambangan, Politeknik Negeri Ketapang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah saya tentang efektivitas alat berat drop hammer dan truck miker pada proyek konstruksi Jalan Pelang Sungai Kepulu, Kabupaten Ketapang. Bab 1 pendahuluan, ada 1 latar belakang, 2 batasan masalah, ketiga rumusan masalah, keempat dan tujuan. Latar belakang, jalan adalah sarana dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Selain itu, juga merupakan jalur-jalur di atas permukaan bumi yang sengaja dibuat manusia dengan berbagai bentuk, ukuran, dan konstruksi yang dapat digunakan menyalurkan lalu lintas orang, baik menggunakan kendaraan atau pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. Jalan Pelang Sungai Kepulu merupakan akses utama jalan kabupaten. Alat berat merupakan salah satu sumber daya peralatan yang digunakan dalam proyek. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penelitian pembahasan efektivitas alat berat. Adapun rumus masalahnya yaitu pertama, bagian proses pelaksanaan pemancangan mini pile dan pengecoran blok di proyek rekonstruksi Jalan Pelang Sungai Kepulu. Kedua, bagaimana efektivitas drop hammer dan truck miker yang digunakan pada pekerjaan pemancangan dan pengecoran blok. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas alat berat drop hammer dan truck miker. Yang kedua, pada pengerjaan proyek rekonstruksi Jalan Pelang Sungai Kepulu, penulisan hanya meneliti pada segmen pertama dengan panjang 42 meter dan lebar 6 meter. Ketiga, sebagai alat perbandingan efektivitas penelitian yang digunakan laporan harian pada pekerjaan pemancangan minipel, delay, dan pengecoran balok. Keempat, penelitian ini tidak membahas pada aspek pembiayaan. Kelima, penelitian ini tidak menghitung material dan jumlah pekerjaan pada pekerjaan pemancangan dan pengecoran balok. Keenam, penelitian ini tidak membahas penulangan balok. Bab 2, pembahasan. Pengertian konstruksi yaitu menurut Karl-Heinz Dedekind 1987 dalam Jaya W Studi A 2019, proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Kegiatan atau tugas yang dilaksanakan pada proyek berupa pembangunan atau perbaikan secara pelisian gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan sebagainya, atau biasa juga berupa kegiatan penelitian pembangunan. Adapun definisi jalan. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Sistem jaringan jalan. Berdasarkan sistem jaringan jalan, maka dikenal dua istilah, yaitu yang pertama ada sistem jaringan jalan primer, kedua ada sistem jaringan sekunder. Jalanan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan suatu wilayah di tingkat nasional. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder yaitu
rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menurun kawasan yang mempunyai fungsi primer. Berikutnya ada alat berat. Manajemen alat berat merupakan suatu proses manajemen terhadap semua aspek alat berat sepanjang usia hidupnya, mulai dari proses pemilihan sampai peremajaan. Klasifikasi alat berat. Secara umum, alat berat ada pengkategorian ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, klasifikasi fungsional alat berat. Kedua, klasifikasi operasional alat berat. Klasifikasi fungsional alat berat. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk pembagian dari masing-masing fungsi utama alat tersebut. Berdasarkan fungsinya, alat berat dapat dibagi 7 fungsi dasar, yaitu ada alat pengolah lahan, ada alat penggali, ada alat pengangkut material, alat pemindahan material, alat pemadatan, alat pemroses material, dan alat penempatan akhir. Klasifikasi operasional alat berat berdasarkan sistem jaringan jalan, maka dikenal dua istilah, yaitu alat dengan penggerak, kedua alat statis. Alat berat yang digunakan pada proses pemancangan, yang pertama adanya yaitu drop hammer. Drop hammer adalah alat pemancang yang berbentuk raksasa yang berfungsinya untuk memasang fondasi, yang mana ada alat ini diletakkan di bagian atas tiang pada ketinggian tertentu. Gambarnya pada gambar berikut. Ini ada pada di samping. Berikutnya, alat berat pada pekerjaan penyediaan material pengecoran balok, yaitu truck maker. Pengaduk beton adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mengaduk dan mengantarkan beton curah. Truck maker atau biasa juga disebut dengan truk melon memiliki beragam jenis dengan fungsi sama, yaitu mengangkut beton satu lokasi ke lokasi yang lain. Gambarnya pada gambar berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Yang pertama, adanya fungsi yang dilaksanakan. Kedua, kapasitas. Yang ketiga, cara pengoperasian. Keempat, ekonomi. Kelima, pembatasan dan metode yang dipakai. Keenam, jenis proyek. Ketujuh, lokasi proyek. Kedelapan, jenis dan kekuatan tanah. Dan kesembilan, kondisi lapangan. Fondasi tiang pancang. Fondasi suatu bangunan adalah konstruksi bawah yang meneruskan semua beban konstruksi di atasnya ke tanah pendukung atau merupakan elemen penghubung antara konstruksi atas dengan tanah. Tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan atau baja yang digunakan untuk meneruskan mentransmisikan beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam masa tanah fungsi dan kegunaan dari fondasi tiang pancang. Jenis-jenis fondasi tiang pancang. Yang pertama, ada tiang pancang kayu atau timber pile. Yang kedua, ada tiang pancang baja atau steel pile. Yang ketiga, ada tiang pancang beton atau concrete pile. Jenis-jenis alat pancang. Ada 4 jenis alat pancang. Yang pancang adalah fondasi yang ditancapkan ke tanah sebagai konstruksi bangunan.
di bawah tanah digunakan sebagai fondasi agar dapat mengurangi tekanan atau beban dari suatu konstruksi dan saluran isinya. Yang pertama ada jenis-jenisnya, ada pemukul jatuh atau drop hammer, kedua pemukul diesel atau diesel hammer, yang ketiga hydraulic hammer, yang keempat ada vibratory delay drive. Material mini pile merupakan tiang yang digunakan untuk penyangga fondasi bangunan gedung, jembatan, dermaga, dolken, dan lain sebagainya. Beton ready mix adalah sebuah campuran dari bahan pasir dengan formulasi khusus serta tergolong dalam beton siap pakai. Efisiensi kerja. Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan alat berat, terdapat faktor yang mempengaruhi produktivitas alat, yaitu efisiensi alat. Bagaimana aktivitas alat tersebut tergantung dari beberapa hal, yaitu 1. Kemampuan operasi pemakaian alat. Kedua, pemilihan dan pemeliharaan alat. Yang ketiga, perencanaan dan pengukuran letak alat. Keempat, topografi dan volume pekerjaan. Yang kelima, kondisi cuaca. Dan keenam, metode pelaksanaan alat. Jam operasional atau waktu kerja. Efisiensi waktu dibentukkan guna tercapainya hasil kerja yang tepat sesuai dengan rencana. Jam operasi normal yaitu lama waktu kerja pada setiap hari Senin sampai Sabtu, ditetapkan selama 7 jam per hari dengan upah kerja sebesar upah kerja normal. Kedua, jam operasional lembur. Waktu lembur didukung dari lama waktu kerja yang melebihi batas waktu kerja normal, yaitu 10 jam per hari. Waktu kerja lembur dilaksanakan di luar jam operasional normal untuk hari kerja atau penambahan jumlah kerja per minggu atau hari minggu. Selanjutnya bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pada proyek rekonstruksi Jalan Pelang Sungai Kepulung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pada pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing item kerja yaitu sebagai berikut. Kedua, efisiensi drop hammer dan truck maker didapat dari perbandingan produktivitas dengan laporan harian. Saran, adapun saran berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya pekerjaan yang tertunda dapat dilanjutkan dengan pekerjaan selanjutnya dengan memungkinkan untuk dikerjakan. Yang kedua, sebelum melakukan pekerjaan, periksa terlebih dahulu agar pekerjaan dimulai tidak ada kendala pada alat berat tersebut. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya lebih memperbanyak data-data yang akan diperlukan untuk perhitungan produktivitas alat tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di next PowerPoint. Bye.